Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Shalawatullah wa salamuhu 'alaihi. Ibu-ibu hadirat, para ustazah, para guru, para pimpinan majelis taklim, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Makmur, Bapak Ustaz Haji Musannif Abbas, Bapak Ustaz Nur Randes, Kiai Haji Ahmad Sayyidi, Kiai Haji Muslih Misbah, Ustaz Rafiuddin Misbah, Ustaz Yahya Ibnu Hashim, Ibu Lurah Anjung Sumarsi, Ketua Pembina Pengajian Kaum Ibu, Ibu Ustazah Mumun Munawarah, Ketua Pengajian Kaum Ibu Ustazah Aniwarni, para ustazah satu-satu nggak saya panggilin, maklum udah jam 9 kurang setengah 12. Kita doakan semua para ustaz, para guru-guru kita, para ustazah kita semua, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan kehidupannya, selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Saya beribu-ribu maaf karena jalanannya jauh juga, jalanannya rusak juga, macet juga, campur aduk. Tapi hilang capek saya ketemu ibu semua. Mudah-mudahan ibu yang sehat tambah sehat, yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah kasih kita kesehatan yang sempurna, Allah barokahkan hidup kita, Allah gampangin urusan kita, Allah mudahkan segala hajat kita, Allah kasih keberkahan kita dari dunia sampai negeri akhirat. Amin ya rabbal. Ibu, alhamdulillah. Di waktu yang singkat ini langsung saja saya sampaikan, Ibu ya. Pertama, kita memuji kehadirat Allah dengan mengucap alhamdulillah. Segala puji kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat berkah daripada kehidupan kita. Ada waktu lapang hadir dalam taman surga. Bu, selawat salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca setiap hari di mana saja kita berada, mudah-mudahan selawat kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan selawat yang kita baca itu besok kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah inilah tempat yang paling pas buat kita. Di sini kita bisa nambah iman kita. Amin. Ibu Rahman masih keder lihat saya. Bu, kita minta kepada Allah dengan hadirnya kita di taman surga, Allah berikan kepada kita tambahan iman. Amin. Tambahan ilmu yang manfaat. Di sini kita bisa nambah amal-amal soleh kita. Karena kalau di rumah saya yakin Ibu gini hari nggak kayak begini cakepnya. Pasti pakai baju daster coklat. Benar apa benar? Kita kemari Masya Allah dari pagi baca Yasin. Betul Bu? Baca tahlil. Bukan kita saja yang mendapat ampunan Allah, tapi orang tua kita di alam kubur mendapatkan
Allah kubur daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita kepengen duduk di sini, pengen jadi ahli surga. Betul loh. Ibu datang ke rumah, ke taman surga dari rumah kita ini adalah dengan jalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu di majelis taklim. Betul apa betul? Kita gak mungkin ngaji lagi di madrasah karena cucu udah banyak, anak udah banyak. Benar apa benar? Kita ngajinya di majelis taklim. Makanya insya Allah maulid orangnya banyak, ngajinya juga kayak begini. Amin. Bu, maulid orangnya banyak, pengennya ngajinya di taklim juga banyak. Kenapa? Karena disinilah kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita bertambah supaya Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Kita ini kepengen dengan masuk surga, jalannya dengan thalabul ilmu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Ibu datang dari rumah, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, betul nggak Bu? Untuk sampai kepada tempat kita thalabul ilmi, maka kata Nabi, niscaya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua jadi calon-calon surga. Hadir dalam maulid Nabi pengen banget biar jadi meraktekin daripada akhlak-akhlak yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Singkat Ibu, berapa menit? 4 kata ulama, akhlak-akhlak calon-calon surga. Amin. Pengen jadi calon surga Bu? Kata Nabi, akhlaknya ada 4 kata ulama. Arba'atun min ahlil jannah. Ulama mengatakan 4 tanda-tanda dari calon-calon surga. Nomor 1, mudah-mudahan 4-4-nya ada itu nih. Amin apa Bu? 1, tanda-tanda akhlak calon-calon surga. Wajhun muntasib. Wajahnya kata ulama, orang yang jadi calon surga berseri-seri. Wajahnya tersenyum. Ketemu sama saudara nyengir. Ketemu temen nyengir aja. Oh, dia udah ketawa duluan, baru juga 1, nomor 1 baru. Nyengir sama siapa aja, artinya mukanya gak pernah meleng. Suka melengos? Bu, kita orang perempuan doyan banget melengos. Lakinya sendiri dilengosin. Halo? Suaminya sendiri ibu melengos. Apalagi kalau pagi-pagi dikasih yang hijau, ibu maunya yang merah. Dikasih yang hijau melengos, tangannya ngambil tapi mukanya meleng. Bu, orang yang jadi calon surga saban hari daripada wajahnya selalu banyak senyumnya. Ketemu tetangga mesem, ketemu teman nyengir, ketemu siapa aja gampang tersenyum. Kenapa? Nabi yang suruh Ibu. Tersenyumlah ke hadapan wajah saudaramu, maka niscaya itu adalah sedekah bagimu. Duit yang keluar asal mesem aja dapat pahala sedekah. Enak apa enggak? Masya Allah, kata ibu, kalau begitu besok gue nyengir. Bu, sama siapa aja nyengir? Sama tetangga mesem, sama suami apalagi, ya Bu ya, sama orang tua,
sama guru, sama murid, sama siapa aja, wajah kita tidak pernah lengos. Insya. Cuma kalau pengen kayak begitu hatinya kudu bersih. Nih hati nih, halo. Hati kita harus bersih bu, mukanya jadi cakep. Kalau hatinya jelek, mukanya masya Allah. Hatinya ada penyakitnya, ada iri, ada dengki, ada enek, ada gedeg. Enek, gedeg, iri, dengki, enek, semuanya ada. Apalagi pas gue salaman sama dia, lihat gelangnya dia. Ini penyakitnya orang perempuan. Halo, waktu ibu salaman, ya Allah, kaget gua lihat gelang dia, hampir aja pingsan gua. Nggak usah mengotori hati. Hati ini kudu bersih, biarin dia pakai gelang, duit dia. Duit siapa bu? Tangan siapa? Tangan dia, duit dia. Kenapa ibu yang pusing hatinya sampai mendidih-didih? Kata ibu, gua kaget lihat tangannya. Duduk, ngelihat begitu kagak kuat, madep sono aja melengos aja. Ya Allah, mukanya cemong cuma melengos. Kira-kira cakep apa enggak? Ya Allah bu, hati kita rusak. Besok di yaumil kiamah hati yang kayak begitu gak bakalan diterima. Kenapa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari nanti yaumil akhir, apa saja harta kita, anak kita gak bakalan bisa kita andalkan, kecuali manusia yang datang kepada Allah dengan hatinya yang selamat. Amin. Selamat dari mana bu hati kita supaya diterima besok di hadapan Allah? Selamat daripada syirik. Selamat anisyirki, dari perbuatan syirik menyekutukan Allah. Kita hanya menyembah hanya pada Allah, ibadah hanya kepada Allah, meminta segalanya semua hanya kepada Allah. Mau dagang mintanya sama Allah biar laku, amin apa bu? Ibu pengen punya rezeki yang banyak, biar mintanya hanya sama Allah. Buka warteg jangan suka cari garamnya jauh-jauh. Halo, bu, ada temen yang ngajarin lo mau buka warung sini, gua anterin kemana? Tuh ada orang yang bisa ngelaris aja lo. Bu, yang kayak begitu kita jauhi. Kenapa? Itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah sesuatu. Ibadah kita tidak bakal diterima oleh Allah. Na'udzub. Rezeki Allah yang punya, mintanya juga harus hanya kepada Allah. Barokah rezeki kita kalau kita mintanya kepada Allah yang maha pemberi rezeki. Jangan berbuat syirik, itu mengotori iman kita. Na'udzubillah min. Hati yang selamat kalau bin syarif. Yang kedua, selamat daripada min amrotil qulub, dari segala penyakit hati. Bu, di hati ada penyakitnya. Bukan cuma jasmani doang ada sakitnya. Kalau jasmani masuk angin timbang dikerokin, minum tolak angin, bener apa bener? Beres anginnya minggat. Abis dikerokin minum tolak angin pules, bangun keringetan, sehat, tahap kenceng. Bu, kalau itu adalah penyakit jasmani. Tapi ibadah sekalian, ada penyakit buat rohani kita, hati kita penyakitnya. Makanya apa yang tadi pakai gelang gue melengos. Kalau hati ibu bersih, lihat orang pakai gelang 5 bodo amat tangan-tangan dia.
duduk di sebelah gua tangannya bunyi aja. Pernah duduk di sebelah orang yang tangannya berisik? Oh, ketika ibu tahu hati saya bersih apa enggak ya Ustazah Gubsa? Oh, ibu datang ke majlis taklim tempat yang kosong, ibu duduk, gak lama ibu duduk sebelahnya pakai gelang, gak bisa diem tangannya. Apa? Kediplik. Oh, bahasa sini kediplik, katanya saya belum. Tangannya nggak berhenti, kata orang Jakarta, ubah-ubahan tangannya. Orang sini nggak tahu lagi bahasanya, saya belum biasa. Ya Bu ya, nggak bisa diem tangannya. Kata ibu, kok orang tangannya nggak bisa diem banget, supaya aku liatin kali bilangnya. Capek hati kali yang model begitu, betul nggak Bu? Hatinya lapang aja Bu, lega-lega aja, jangan ada pikiran yang jelek, suuzon sama orang. Terserah orang mau pakai apa badan-badan dia, betul apa betul? Ibu pengennya dosa kita jadi berkurang. Kenapa? Karena kita nggak ada suuzon sama orang lain. Anggap aja biarin dia pakai, emang dia duitnya lagi banyak kali. Ya Bu ya, kita nggak perlu untuk berpikir satu pikiran yang buruk merusak hati dan perasaan kita. Dosanya ada, benar-benar. Muka kita jadi jelek, dia buang muka, gua buang lagi. Berarahkan mukanya di bawah. Dia melengos, saya melengos. Bu, orang kalau hatinya rusak, gampang ngeceknya. Ketika duduk ngeliat temennya pakai kalung 3 undak, kata ibu, apaan tuh dipakai? Tali apaan panjangnya? Bu, semua yang dipakai cincinnya, kalungnya, gelangnya, itu gak ada urusan sama kita. Betul apa betul? Besok di yaumil akhir kita akan berhadapan dalam pengadilan Allah hanya membawa amal kita sendiri. Gak ada urusan sama dia. Urusan-urusan dia, urusan-urusan kita. Betul apa betul? Maka inilah pelajaran yang paling utama kita duduk di majelis ilmu peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaiki akhlak kita karena Nabi kita diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kita diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Amin ya robbal. Jadi apa nomor 1 Bu? Muka kita bersih. Jangan ada suka merengut, jangan ada apa lagi melengos. Buang muka, hati kita bersihin, insya Allah muka kita berseri. Amin ya robbal. Bukan karena bedaknya Bu. Boleh jadi orang yang bedaknya tebal, kalau hatinya jelek merengut terus. Ada gak yang begitu? Makanya ibadah sekalian, bukan karena bedak yang tebal, tapi semuanya bermuara di dalam kalbu. Bermuara di dalam kalbu kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah wajah kita bersih. Amin. Kalau hati kita jelek, banyak penyakit yang tadi, iri, dengki, dendam, semua segala macam, gedek, segala macam ada. Pasti muka kita jauh dari berseri. Cembetut aja lihat orang. Benar apa benar? Nomor 1, wajah calon surga adalah wajah yang berseri. Insya Allah. Yang kedua, cepet itu ada 4 soalnya, waktunya cepat. Yang kedua, lisanul afif. Bu, yang kedua apa Bu? Lisanun afif. Kalau mukanya berseri, calon surga pasti punya sifat cakep banget nih akhlaknya. Lidahnya yang terjaga. Kalau ngomong gak sembarangan. Amin ya Bu. Sebab kalau sembarangan sakit hati saya. Kalau kita ngomong nyakitin orang, orang lain bakal sakit hati apa enggak Bu? Ya Allah, cakep-cakep, mulutnya tajam. Tajam setajam silet. Tuh, kalau yang di TV aja tahu aja dia. Tajam setajam silet.
suaminya takut, duduk aja di pojokan, bininya bualang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ya Allah, lakinya kayak toko demek di pojokan. Kenapa? Bininya bualang. Dulu waktu jadi nanten suaranya pelan, kagak kedengeran. Kata suaminya nggak salah pilih, gua punya bini halus. Dulu, halo, itu dulu waktu masih jadi nanten. Tapi masya Allah sekarang anak udah 8. Galakan dia daripada lakinya. Orang laki lagi di depan sana. Galakan dia daripada suaminya. Kenapa? Masya Allah mulutnya kagak ada remnya, nggak dijaga, udah kayak pakai speaker. Suaminya kayak ayam diketok, ngerengket aja di pojokan. Ya Allah bu, ibu, rumah tangga itu bukan karena harta. Rumah tangga kita bukan karena kemewahan. Betul apa betul? Al-akhlaqul karimah. Kan ibu tahu si penyanyi dangdut dibanting, dicekek sama laki. Halo, tahu nggak orang Tangerang? Masya Allah, penyanyi yang suaranya enak begitu tenggorokannya. Ya Allah, dicekek, dibanting sama lakinya. Kata ibu tuh laki-laki dari mana kau orang? Ya bu ya. Kenapa bisa rumah tangga begitu? Walaupun duit banyak, mobil cakep, rumahnya bagus, bajunya bagus-bagus, al-akhlaqul karimah tidak dipakai dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, uzur laki ngomong sama bininya kudu halus, bini ngomongnya juga halus. Amin nama bu. Lihat tadi kita manggil istrinya ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil sama suaminya ya Humairah? Pernah? Agak ada pampa. Habis kata suaminya, kalau saya panggil engkau dengan ya Humairah, mukanya tak kemerah-merahan, mukanya kena hitam-hitam, ada demam lagi. Ibu, kita ini harus bisa jaga akhlak. Amin. Di mana saja Nabi kita diutus membawa akhlak yang mulia, sama suami akhlak yang bagus, pulang ngaji cium tangannya. Halo, kata ibu, kok cium tangan lebaran doang kali. Pulang dari taklim cium tangan, buka pintu pelan-pelan. Ini kagak pulang taklim, gubrak kata pintu. Pada pintunya dari triplek, habis udah pada copot tuh engselnya. Kita harus jaga akhlak, duduk di majelis ilmu, ilmunya dipakai. Amin. Makanya kita jaga lisan kita sama suami kita, sama orang tua kita, sama anak kita, sama kawan kita, sama siapa saja, sama teman saja bu. Kita kalau nggak jaga lisan kita, nauzubillah, teman kita nggak mau main sama kita lagi. Benar apa benar? Duduk di taklim, ketemu teman yang udah lama ya kagak pernah kelihatan, baru tuh pengen ngaji lagi. Apa kata ibu? Kemana aja lo? Udah lama kagak datang, pantesan ini semalam hujan geledek. Hujan geledek semalam. Jadi dia datang. Kira-kira yang kita kata gitu kesal apa enggak begitu? Masya Allah, apa kata dia? Ya Allah, baru tuh pengen gue datang mulutnya. Ya Allah. Ketemu lagi temannya, udah lama kemana aja nggak kelihatan. Udah nggak pernah bertemu lagi, udah lama. Dia jawab sama temennya, saya pulang kampung, makanya baru datang lagi. Pantas tuh ada teman kuliah. Ya Allah, bu, mulutnya dijaga apa nggak orang? Orang yang dikata gitu hatinya rusak, hancur dengan sebab kata-kata kita. Nauzubillah, kita bukan dapat pahala ketemu dia, jadi dapat dosa. Nauzubillah. Makanya jaga lisan kita. Ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Yang ketiga, yadul mutiyah, tangan yang selalu memberi. Ini akhlaknya Nabi. Bu, orang calon surga tangannya murah.
Ada yang pengen dibantuin, dia gampang bantuin. Ada sumbangan lewat, ibu siap-siap. Ini kepengen surga, giliran kotak amal lewat madep sono aja. Tapi kepengen surga, giliran dia buka tasnya, dia ambil yang duduk-duduk, yang merah nongol ditekan lagi, yang biru buat tekan lagi. Apa yang dicari? Yang abu-abu dicari. Masya Allah, kata ibu, yang abu-abu manis kaki bulian ada. Giliran gue cari aja udah kagak kelihatan yang abu-abu. Masya Allah bu, kalau pengen surga yadun mukti, tangan yang selalu memberi, orang yang pemurah, qaribun minallah. As-sahihu qaribun minallah, qaribun minan-nas. Orang yang murah dekat sama Allah, dekat sama manusia. Kalau orang yang bakhil, ba'idun minallah, ba'idun minan-nas. Orang yang pedit, punya teman yang pedit, punya teman orang yang pelit. Ya Allah bu, ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Manusia gak demen jalan orang pelit. Nganterin ke pasar, udah capek, makan kagak, minum kagak, jilbab yang kagak. Dia aja yang belanja, gue yang nganterin, pegel banget gitu sama dia. Bener apa bener? Ibu geli banget dong, geli banget dong ketawanya luar biasa. Kenapa ibu? Di hati kita bilang, nah gue kapok dah pergi sama dia, kapok gue temenin orang sama dia. Bener apa bener? Gue kayak puasa rasanya, pahit banget, gue terlalu udah aja. Makannya kagak, minumnya kagak, pergi sama dia, kapok gue sama dia. Itu kata-kata kita, bener apa bener? As-sahihu, orang yang murah. Sebaliknya, Masya Allah, manusia, Allah aja dekat apalagi manusia. Orang bener-bener dekat sama kita. Kita kemana aja bawaannya banyak aja yang temenin, bener apa bener? Kapan ke pasar lagi gua temenin? La ilaha illallah. Kemana aja ada aja temennya. Kenapa? Karena kita murah. Makanya calon surga tangannya mudah memberi. Kalau ada amal jariah gampang keluar duitnya. Karena ada bu orang giliran dia keluarin gak mau, maunya nerima aja. Ada nggak yang begitu? Makan pergi sama temennya, kemarin bayarin, sekarang pengen dibayarin lagi, besok pengen dibayarin lagi. Medit orang kayak gitu. Ada yang begitu? Ada semua. Terakhir ibu, yang terakhir. Sedikit lagi soal jam 11. Ibu, yang terakhir, qalbun rahim. Akhlak calon surga, qalbun rahim. Hatinya penuh dengan kasih, nggak tegaan. Ibu tahu nggak tegaan? Melihat anak yatim, rasanya hatinya terenyuh, pengen membantu. Kalau ada yang nggak punya, ibu rasanya pengen bantuin, pengen tulungin, biar dia bisa dapat kenikmatan seperti kenikmatan yang pernah saya rasakan. Amin. Naik motor lihat temennya jalan, naik boncengan motor saya. Naik mobil lihat temennya, naik mobil saya. Itu calon surga. Jangan kita naik mobil, ada temennya lagi jalan, bus sudah ngebut. Apa kata ibu? Ya ada kagak belakang kagak lihat. Tanganmu udah mau begini-begini. Wah, kalau calon surga hatinya Masya Allah, qalbun rahim, penuh dengan kasih sayang. Ama orang tua saya, ama mertua ya saya, apalagi sama suami udah pasti. Ya bu ya, ama keluarga saya, tetangga, anak yatim, orang miskin, nggak pilih-pilih. Bu, karena orang zaman sekarang suka mengukur dengan ukuran dunia. Berteman maunya sama yang selevel. Kondangan maunya sama dia. Enggak, aku gak cocok pergi sama dia. Dia pada betul Pak Ustadz gimana tuh? Ya, Masya Allah. Mengukur segala sesuatu hanya dengan urusan dunia.
jalan samaan pakai jilbabnya, dia merah gua merah, ya Bu ya, dia beli ini samaan, pergi acara kondangan barengan, kemana aja dia CS banget, yang lain pengen ikut kagak, dia kagak satu level sama gua. Bu, Ibu, jangan suka ukur manusia dengan jangan Ibu, ukurlah manusia dengan hatinya, karena di hadapan Allah manusia sama. Yang beda hanya takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi kita berkata, Inna Allah Ta'ala la yansuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum. Allah gak pandang rupamu cakep, rupamu bersih, glowing, mukanya bersinar, nggak dilihat Allah. Rupa wajahmu, badanmu, mau pendek, mau gemuk, mau tinggi, semuanya nggak dipandang kecuali hatimu. Amin kalbun rahim. Udah ya Bu, udah siap. Ibu rumahnya masih nggak ngapain? Masih nggak ngapain Ustaz? Ya Allah, ya. Jadi 4 ini, halo, 4 macam akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Ibu kalau dipanggil nama Nabi nyambut-nyambut. Ibu ya, karena kalau ibu nggak kepengen nyambut, besok di akhirat ibu nggak bisa memandang wajahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu dengan nama Nabi nyambutnya dengan salam Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masya Allah, cepet banget ibu ya. Kenapa harus kayak begitu? Karena emang kita ini disuruh oleh Allah dalam ayat Al-Quran untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Makanya bulan Maulid, bulan bersalawat, bulan kita memperbaiki akhlak kita, bulan kita bisa benerin kekurangan kita, semuanya kita perbaiki di bulan Rabiul Awal ini supaya kita pantas jadi calon-calon, pantas jadi umat Nabi besar Muhammad. Hidupkan sunnahnya, kerjain perintahnya, jauhin larangannya. Itu orang yang ngaku cinta. Jadi kalau ibu ngaku cinta sama Nabi, kerjain apa yang diperintah, jauhin apa yang dilarang. Itu ulama mengatakan. Makanya kalau orang ngaku cinta tapi kerjaannya melanggar perintahnya, berarti cuma cinta-cintaan doang, cinta palsu. Ya Bu ya. Tapi kalau cinta benar-benar kepada Nabi, atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi dengan peringatan Maulid, tingkatin ibadah kita hablum minallah kepada Allah. Yang kurang-kurang bagus ibadah kita, sholat kita yang masih lengkap-lengkap, yang masih telat, yang masih segen, tiduran, kesorean, ya Bu ya, itu dibenerin. Hablum minallah. Dengan Maulid Nabi, benerin juga hablum minannas. Benerin tingkah laku kita, benerin akhlak kita, karena orang yang akan bersama dengan Nabi paling dekat di surganya Allah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Amin ya Rabbal. Ibu harus sekalian itu saja. Kalau kebanyakan ibu keluberan, kalau luber, gelas isinya kepenuhan, luber, tumpah. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan ibu. Senang saya bisa berjumpa dengan ibu. Saya kenalin diri dulu 2 menit sama ibu. Ya Bu, mau saya kenalin diri saya dulu 2 menit Ustaz. Nama saya Nubza. Ya, nama saya Nubza. Iya.
Nama saya Nubza, ada ini enggak? Panitia kalau ke mobil saya turunin kalender. Kalau ada nama saya di situ. 4 pak aja minta ya. 4 pak. Tolongin saya. Di situ saya bawa kalender, ada kalender tahun Januari, Februari, Maret sampai setahun. Kalau ibu pengen punya boleh, nggak mau juga nggak apa-apa. Itu biasanya saya bawa di akhir-akhir tahun di mana saya ceramah. Jadi kalau orang Tangerang mau boleh, ya. Nanti diturunin. Di situ ada nama saya, ada nomor telepon saya, ada gambar saya lagi mesem. Halo. Ibu, saya datang dari perguruan Asy-Syafi'iyah. Ayahanda saya adalah seorang guru. Nah, ini dia. Ya, kalau ibu mau beli boleh. Enggak juga enggak apa-apa, liatin sendiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khaza'inallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina